Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Hari. Pernah nggak sih kamu kepikiran apa yang sebenarnya terjadi tepat setelah manusia mati? Bukan soal dikubur, bukan soal ditinggal orang-orang tercinta, tapi detik setelah napas terakhir berhenti. Ada satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi bikin ilmuwan, filsuf, dan pemuka agama sama-sama gelisah. Apakah ada sesuatu yang benar-benar pergi dari tubuh manusia saat mati? Dan anehnya, pertanyaan ini pernah dicoba dijawab dengan timbangan. Awal abad ke-20, seorang dokter bernama Duncan McDougall melakukan eksperimen yang sampai hari ini masih jadi bahan perdebatan. Ia menimbang tubuh manusia tepat sebelum dan sesaat setelah meninggal. Hasilnya, ada penurunan berat sekitar 21 gram. McDougall menyimpulkan, sesuatu telah pergi. Ia menyebutnya ruh. Eksperimennya memang dikritik, metodenya terbatas, sampelnya sedikit. Tapi pertanyaannya tetap menggantung sampai sekarang. Kalau bukan ruh, lalu apa yang hilang? Karena faktanya, organ-organ masih ada, darah masih ada, tulang masih lengkap, tapi kehidupan lenyap. Sekarang kita lompat ke dunia medis modern. Ada temuan yang lebih bikin merinding. Ternyata, ingatan manusia tidak hanya tersimpan di otak. Penelitian transplantasi jantung menunjukkan fenomena aneh. Beberapa pasien yang menerima jantung donor mengalami perubahan kepribadian, emosi, bahkan ketertarikan yang sama dengan pendonornya. Ada yang tiba-tiba suka makanan tertentu, punya mimpi berulang tentang tempat yang tak pernah ia kunjungi, atau merasa terikat emosional dengan orang asing. Ilmuwan menyebutnya cellular memory, artinya sel termasuk otot jantung menyimpan jejak pengalaman. Sekarang berhenti sebentar. Kalau sel tubuh bisa menyimpan memori, lalu di mana sebenarnya seluruh hidup kita tersimpan? Setiap rasa sakit, setiap niat tersembunyi, setiap kebohongan kecil, setiap kebaikan yang tidak dilihat siapapun. Agama menyebutnya saksi, ilmu menyebutnya data biologis. Bedanya, agama bilang, tidak ada satupun yang benar-benar hilang. Disinilah konsep akhirat mulai terasa bukan mistis tapi logis. Karena kalau hidup hanya berhenti di kematian, untuk apa keadilan? Untuk apa makna? Untuk apa rasa bersalah dan penyesalan yang terus menghantui manusia bahkan di detik-detik terakhir hidupnya? Dan sekarang kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang bilang, surga neraka itu cuma buat nakut-nakutin. Padahal yang paling menakutkan bukan apinya, bukan siksa visualnya, tapi waktu. Dalam banyak teks keagamaan, waktu di akhirat tidak berjalan seperti di dunia. Satu hari bisa setara dengan 1000 tahun. Tidak ada pagi dan malam, tidak ada kalender, tidak ada jam. Bayangkan kamu sakit parah selama 1 jam saja, rasanya seperti seharian. Sekarang bayangkan rasa sakit tanpa konsep waktu. Tidak ada sebentar lagi selesai, tidak ada nanti juga sembuh. Rasa sakitnya bukan karena lamanya, tapi karena abadinya. Dan sebaliknya, kenikmatan juga bukan karena mewahnya, tapi karena tidak pernah berakhir. Di titik ini, surga dan neraka bukan lagi soal hukuman dan hadiah, tapi konsekuensi. Konsekuensi dari siapa kita sebenarnya, bukan siapa yang terlihat di media sosial, bukan citra, bukan topeng. Karena jika tubuh bisa menjadi saksi, sel bisa menyimpan memori, dan kesadaran tidak hancur bersama jasad, maka kehidupan ini bukan trial version. Ini adalah fase pengumpulan data, dan kematian adalah tombol submit. Pertanyaannya sekarang bukan apakah kamu percaya kehidupan setelah mati, tapi kalau ternyata itu benar, apakah kamu siap? Karena yang paling menakutkan bukan kematian, melainkan menyadari bahwa setelah mati tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki apapun. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi. Salam satu perjuangan.